Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Azmi Amaluddin dengan NIM G00241170 dari kelompok B1. Ya, dan kali ini saya di sini akan menjelaskan untuk laporan kedua anatomi yang intinya di sini tentang traktus digestivus superior. Ya, di sini intinya skenario ini Randy itu mahasiswa yang suka makan ya gitu, dan dia akhirnya diajak makan all you can eat bareng-bareng, tapi tiba-tiba dia merasa nggak enak, nggak enak gitu, karena dia eh, merasa udah cepat kenyang gitu, padahal baru kayak mulai makan gitu. Nah, intinya sebagai teman yang saya di sini sebagai teman yang teman Randy yang baik gitu, terus saya jelasin ke Randy soal traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung, terus serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat gitu. Oke, jadi kita mulai dari mulut dulu ya. Berarti dia akan makan mulai dari mulut. Oke, pertama dia akan melewati di sini cavum oris ya. Di sini dia akan makanan di sini akan dikunyah secara mekanis, dan ada juga enzim-enzim mulut khusus yang akan mencerna beberapa zatnya gitu. Lalu akhirnya dia masuk ke esofagus dengan gerakan perikaltik ya di sini. Setelah dikunyah dan partikel sudah makin kecil, dia lewat esofagus. Yang terdapat gerakan perikaltik ya, dia seperti gerakan memijat yang akhirnya mendorong terus sampai ke lambung. Nah, di lambung ya, di sini terdapat di bagian sini terdapat sphincter yang bernama LES, atau biasanya singkatan LES yang biasanya disebut lower esophageal sphincter. Nah, di sini Nah, di sini dia akan mencegah. Nah, di sini ya. Nah, LES di sini akan mencegah makanan supaya tidak naik ke atas lagi, supaya tidak terjadi GERD ya, atau acid reflux. Sehingga dia nanti saat makanan masuk dia akan terbuka dan katupa bentuknya seperti V gini ya, jadi sehingga makanan yang di dalam lambung tidak akan keluar lagi gitu. Lalu di lambung di sini akan terjadi gerakan mekanis dan enzim-enzim yang bekerja seperti pepsin misalnya nanti yang mencerna protein gitu ya, dan dan asam di sini akan menghancurkan bakteri dan lain-lainnya, sehingga makanan sudah hancur banget ya, sehingga nanti bisa lanjut ke usus untuk diserap nutrisi-nutrisinya gitu. Oke, jadi lalu bagaimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus ya. Nah, kondisi makan rakus itu kan berarti dia makannya cepat banget, dan biasanya tubuh tuh tekanannya di lambung akan cepat naik kalau kita makan terlalu cepat gitu. Jadi saat misalnya makanan si Randy ini masuk, kan sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci, misalnya Randy makannya seberapa banyak sekali makan gitu. Bisa jadi menurut saya Randy ini makan sedikit ini maksudnya baru sebentar gitu, karena baru sebentar tapi kok tiba-tiba udah kenyang. Mungkin itu karena Randy ini makannya terlalu cepat gitu, jadi emang baru sebentar tapi dia udah merasa kenyang gitu, karena tekanan di lambung ini berubah tiba-tiba gitu, sehingga saat lambung ini nanti terlalu penuh dan akhirnya tekanan menumpuk di dalam lambung, sphincter pun akhirnya kan harus mengkompensasi tekanan itu dengan menutup lebih kuat gitu kan gitu, dan bisa jadi GERD kalau misalnya si katup ini tidak dapat bekerja dengan baik gitu. Lalu saat tekanan ini tinggi di dalam lambung secara tiba-tiba, maka nanti ada sinyal mengirim ke otak kalau dia itu sudah kenyang gitu. Walaupun padahal sebenarnya bisa jadi itu karena tekanan yang terlalu besar saja, karena makanannya yang masuk terlalu cepat gitu. Dia terlalu cepat ada perubahan di dalam lambung, sehingga Randy ini akan merasa kenyang lebih cepat gitu. Maka dari itu sebaiknya Randy ini dia makannya ya sedikit-sedikit aja gitu, walaupun dia all you can eat misalnya dia bisa makan waktu dalam jangka yang lama dan banyak, tapi masuknya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak gitu, karena itu bisa menyebabkan tekanan yang mendadak berubah gitu dalam lambung, sehingga akan mengirim sinyal kenyang malah gitu sudah otak gitu, sehingga dia malah merasa nggak enak gitu, makanya dia
nggak bisa makan lagi gitu jadinya. Baik, itu saja mungkin penjelasan untuk traktus digestivus superior ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.